fungsi dan isinya ya. Jadi apa? Ini lebih pengenalan tentang isu supaya teman-teman bisa mendapatkan sedikit introduction apa sih Dactylism itu. Oke, sekarang saya share screen aja. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Seperti yang sudah ketika mendiskusikan atau belajar tentang Dactylism, yang paling sering disebut tentu saja ini Foley, kemudian Lennon, kemudian Stone, dan juga Seaton. Ini paling sering dipakai ya. Mereka ini yang awal-awal dianggap awal sebagai ahli yang fokus pada kajian Dactylism. Sebetulnya wisata ini kalau bahasa Indonesia agak susah ya. Biasanya kadang-kala disebut wisata kelam gitu ya. Sebetulnya wisata kelam secara praktis ada ketertarikan untuk datang ke lokasi-lokasi kecelakaan, misalnya public figure gitu ya, seperti John Lennon itu ketika lokasi dia ditembak dan sebagainya itu menjadi satu, atau lokasi kecelakaannya Lady Diana di Prancis itu juga menjadi satu. Itu masih baru, tapi jauh sebelum itu sudah banyak juga orang-orang datang ke tempat bekas bencana dan sebagainya. Tapi ini kemudian paling tidak gitu ya, ada beberapa kategori, yaitu lokasi tentang genocide, lokasi holocaust, lokasi pembunuhan atau kejahatan, atau yang ini yang kemudian mendatangkan wisatawan. Nah, oleh karena itu Dactylism itu dikaitkan dengan perjalanan pada situs-situs yang dikaitkan dengan associated with death, ya, kematian, dengan suffering, dengan keadaan yang horrifying gitu ya, menakutkan dan sebagainya. Jadi ternyata ini bagi sebagian orang menjadi kontradiktif gitu ya. Kok ada ya, kita kan setahu kita kan pariwisata itu kan orang mencari leisure gitu ya, mencari kesenangan, ya, bersenang-senang. Tapi kok ini bisa masuk ke kajian pariwisata, apakah tidak contradictory gitu ya, tidak contradictory in terms, apakah tidak berlawanan. Tapi ternyata kegiatan pariwisata atau perjalanan seseorang ke tempat baru itu tidak selalu hanya dikaitkan dengan leisure, hanya dikaitkan dengan pengalaman baru, tapi juga bisa dikaitkan dengan keinginan untuk mempelajari sejarah. Berkaitan dengan kematian ini, kadang-kala juga perjalanan itu berkait dengan refleksi tentang kematian, ya, orang untuk merefleksikan tentang kematian. Kemudian ini tadi ada tanatoptik, ya, itu adalah tradisi untuk kontemplasi, untuk merefleksikan tentang kematian. Orang mencari tahu kematian itu seperti apa. Nah, ini baru beberapa waktu terakhir, ya, ada fenomena ini menjadi satu kajian tidak salah di Inggris, ya. Itu yang kemudian semakin memperkuat. Nah, tentu saja pada setiap perkembangan keilmuan, pada setiap perkembangan teori, gitu ya, pada setiap hal yang baru itu tentu saja ada kontroversi, gitu ya. Seperti Dactylism ini juga kemudian ada kontroversi dalam kaitan dengan definisinya, gitu ya, yang kemudian masih terus berkembang, dan kontroversi terhadap praktiknya, gitu ya. Nanti terhadap praktiknya nanti kita lihat, gitu. Kok harus ada gitu ya Dactylism ini. Jadi akademik, jadi literatur pustaka, tinjauan pustaka yang ada itu masih berserakan gitu, karena tadi ini adalah hal yang baru, masih pendefinisiannya masih berkembang terus, sehingga kajiannya masih eklektik, itu bercampur gitu ya, dan juga masih hanya menunjukkan lebih banyak pada praktik, belum penguatan pada
teorinya. Ya, dan ini makanya banyak sekali kajian-kajian itu sifatnya lebih ke deskriptif, pada fokus pada supply side, pada ada atraksinya sendiri. Belum banyak yang fokus pada demand side, ya. Kalau sudah ada beberapa melakukan penelitian itu, tetapi lebih banyak untuk menganalisis tentang kemudian ini theoretical perspektifnya ya, nanti kalian bisa lihat di bukunya. Saya kira buku-buku yang saya jadikan tinjauan pustaka ada di daftar pustaka ini sepertinya bisa kalian akses dengan bebas, utama gitu ya, mengaitkan ini. Tapi mereka menjadi lebih dikenal. Recording in progress. Tidak berupa bertentangan gitu ya, bertentangan. Ada yang mengatakan gitu ya tentang sejarah tentang kejahatan gitu, kekejaman sisi itu sangat marketable gitu ya, karena dia menarik perhatian orang gitu dari pendidik. Di sisi lain ini yang kemudian kadang-kala sulit ya bagi manajemen itu, karena ada isu tadi bahwa ini ada transfer of narasi gitu ya, narasi tentang sejarah yang itu seringkali berkaitan dengan politik dan masalah-masalah sosial. Nah, ini nanti kalian bisa baca lagi karena ini sebetulnya beberapa pointer aja yang bisa dijadikan awalan gitu ya. Apa sih sebetulnya dark tourism itu? Ada yang menyebutkan tentang black spots gitu ya, tentang perkembangan sekarang ternyata makam aja bisa dijadikan wisata gitu ya, terutama yang orang-orang terkenal gitu ya, kemudian atau juga makam yang dia secara karakteristik itu bagus gitu. Saya waktu ke Galang, kami juga, saya dan tim juga datang ke Pulau Galang itu untuk melihat refugee yang kemudian kita juga menyatu, dan ada tempat-tempat mereka dulu, barak-barak mereka untuk tinggal dan sebagainya. Ini sebetulnya ada satu hal yang sangat penting ya dalam hal sejarah, tetapi lagi-lagi kemudian ketika tadi saya sampaikan ada isu manajemen dan kepentingan stakeholders, maka sayang sekali gitu ketika saya datang ke Galang itu sangat tidak terawat gitu ya, dibiarkan begitu saja, dan apalagi yang menyedihkan lagi justru di tempat itu kemudian dijadikan ini apa namanya tuh karantina penderita
ada situ. Jadi ini smart itu tuh lalu dikaitkan dengan apa hal yang itu di apa namanya kekejaman, kematian gitu loh. Nah, hubungan tempat itu sebagai dulunya awalnya adalah camp apa namanya untuk uji itu tidak dipertahankan gitu ya, tidak dijaga, tapi masih jadi pemerintah yang mungkin pemerintah Batam itu tidak melihat itu sebagai satu hal yang penting gitu ya, yang bermakna sehingga mereka membuat apa mempertahankan itu. Yang ini kemudian dianggap kompleks gitu karena ada variabel-variabel yang harus dilihat sih batasan dark tourism itu gitu ya. Ini ada adanya aslinya gitu ya, atau itu sudah diorganisasi gitu. Itu sesuatu yang diorganisasi susun. Kemudian ada yang memang secara purposeful itu dibangun satu apa juga interest in death gitu. Orang-orang datang ke dark tourism itu sebenarnya mau apa sih, sebenarnya intensinya apa atau keinginannya, interestnya itu apa, itu nanti kita lihat di bagian belakang ya, ada permasalahan itu juga. Juga pertanyaan kenapa harus dibikin gitu ya, kenapa misalnya ini saya juga waktu di Hawaii saya ketemu satu mahasiswa PhD dari Brunei sebetulnya, tapi sedang ngambil kuliah di sana, dan ternyata dia katanya mau meneliti tentang, saya nggak tahu nanti teman-teman yang mungkin dari kemarin apa itu namanya terakhir ini ada yang inget nggak namanya apa yang kemarin lumpur bergerak itu menjadi lahan gitu, antara yang korban gitu ya, keluarga korban, dan juga permasalahan menginterpretasikan itu sebagai apa. Lalu ketika namanya itu ada istilahnya, ada yang dari Sulawesi, siapa inget enggak? Yang kemarin lumpur bergerak ini loh, apa namanya? Sulawesi Tengah, Sulawesi. Nah, itu loh yang barusan itu loh, yang lumpur bergerak, kita bisa lihat istilahnya karena itu istilah sangat geografik ya. Apa? Likuifaksi, benar. Likuifaksi apa bisa. Tapi kemarin saya ditunjukkan sama dia itu ya, saya nggak tahu yang lainnya, tapi saya lihat di foto itu ada dibikin ayunan, ada kayak semacam taman gitu. Nah ini menjaga bangunan itu untuk apa? Pada education, pada historical apa namanya interest gitu kan, berarti lebih banyak pada diberikan gambaran ya, liquefaction itu apa dan sebagainya. Kemudian ada bukan melulu sebagai taman gitu ya, bukan taman hiburan. Tapi ya saya belum jauh banyak, tapi makanya saya tanya dari teman-teman apakah ada yang dari sana yang ceritanya paham gitu. Kemudian ya, jadi dark tourism itu berkaitan dengan presentation ya, bagi
Dan ini kemudian kritik adalah ini seolah-olah mengkomodifikasi kematian dan disaster. Beberapa tempat disaster yang sangat terkenal yang kemudian juga jadi wisata, teman-teman sudah tahu Lavatur gitu ya. Kemudian kalau di luar itu di Amerika itu yang apa ini kemana Katrina ini New Orleans itu kemudian juga menjadi satu tempat banjir tidak tanpa masalah. Jadi bisa pemerintah, bisa pelaku pariwisata, bisa wisatawannya sendiri yang mungkin masing-masing punya intensi yang berbeda. Dan lagi ada satu ya yang kadang-kala menjadi permasalahan adalah bahwa apakah kita etis gitu, apakah itu etis gitu ya menjadikan peristiwa kematian itu sebagai sebuah atraksi wisata. Sedangkan ini korban ini kan tidak bisa membela diri, mau atau tidak gitu loh ya. Misalnya tempatnya, lokasinya itu dijadikan tempat wisata. Tetapi tentu saja tempat-tempat itu juga bisa bermakna edukasi ya, seperti yang apa namanya di Auschwitz ya di Polandia yang terkait dengan Holocaust itu kan sebetulnya tujuannya untuk di samping mengingat kejadian itu juga jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya sebagai remembrance, sebagai warning jangan sampai itu terjadi lagi dan untuk supaya itu diingat walaupun itu dengan senang untuk selfie kemudian diunggah tanpa ada karena mereka datang itu kan kadang ya tidak ada kaitan langsung itu bukan saudara saya, bukan ayah saya, bukan anak saya yang meninggal di situ gitu. Tetapi ini menjadi bagian dari konsumsi. Nah, ini yang seringkali menjadi permasalahan juga. Kemudian ada ini disebut ya non-purposefulity the itinerary of truth. Jadi kadang-kala itu tadi dark side gitu ya, tempat situs-situs yang ada kaitan sejarah kelam ini kadang-kadang orang datang ke sana ya nggak ada tujuan apa-apa, ya, cuma mau lihat itu viral mau lihat. Nah ketika dia tidak punya tujuan intensi yang jelas, dia tidak punya simpatik gitu ya, tidak punya empati pada cerita, pada orang-orang ya kemudian yang mereka perilakunya juga tentu saja tidak akan mencerminkan itu. Itu yang seringkali menjadi permasalahan. Kadang-kala juga itu hanya menjadi bagian dari tour package gitu. Oh ya nanti kita mampir. Nah ini yang menjadi persoalan ya. Ya, ini tadi berkaitan dengan behavioral phenomenon itu kan terkait dengan bagaimana dark tourist itu mulai muncul gitu ya dengan keinginan gitu untuk mengetahui tentang kematian gitu ya dan ini bisa juga menimbulkan tadi. Tapi sebetulnya intensi itu menjadi penting ya untuk satu situs-situs yang bersejarah itu intensi wisatawan itu penting karena kalau intensi wisatawan itu dia sadar datang ke sana bahwa itu adalah sebuah tempat yang seharusnya dihormati gitu maka perilakunya akan terpengaruh juga. Tetapi kalau dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya intensi yang jelas ya datang ke sana maka perilakunya juga kita bisa bayangkan saja gitu ya tidak akan ada tidak menghormati dan sebagainya. Di Jakarta ada di 4 atau 6 situs ya. Salah satu sebetulnya ini juga menjadi yayasan ini menjadi partner untuk prodi kita. Sebuah yayasan Urloh Stichting itu yayasan makam korban perang ya. Jadi ini yayasan yang dibikin oleh Belanda. Kemudian mereka ini membuat makam yang bagus. Nanti kalau kalian Menteng Pulau di mana ya? Saya kemarin datang. Itu ada makam bekas yang korban perang 48 ya, tahun yang 48. Itu bagus benar dikelola oleh yayasan dari Belanda dan yayasan dari Belanda ini
langsung gitu ya mendapatkan arahan dari King William yang sekarang. Jadi saya waktu itu sempat ke sana dan ketemu dengan pengurusnya. Dan memang ini tujuannya untuk belajar, dan mereka menceritakan bahwa tidak hanya orang Belanda yang ada di situ, tapi juga ada orang Indonesia, dan tidak hanya yang terkait dengan militer, tetapi adalah mereka yang kaitannya adalah lebih pada perang yang 1948 itu. Nah ini memang ini dimaksudkan sebetulnya paling tidak kalau misalnya orang datang, karena itu terbuka untuk umum, paling tidak ketika orang datang ke sana itu ini ada sebuah penghormatan ya buat yang dimakamkan di sana. Jadi kalaupun mereka tidak punya kaitan langsung dengan yang dimakamkan, gitu, setidaknya mereka perilaku mereka adalah ya yang memang tidak kemudian di sana hanya foto-foto rame-rame teriak-teriak dan sebagainya. Karena ini makam yang memang pemakaman. Jadi nanti kalau yang ada di Jakarta bisa ke sana. Saya ke sana tahun lalu dan sebetulnya masih ada empat lagi kok, dari Semarang, di Bandung, atau di Bogor ya. Nah ini akan jadi partner kita. Jadi nanti teman-teman yang tertarik bisa magang di sana, pengelolaan satu heritage wisata heritage. Ini beberapa fenomena ya, fenomena terkait dengan tourism itu adalah kita datang ataupun kemudian situs di mana ada pembunuhan individual ataupun massal, kemudian situs yang terkait dengan yaitu semua kejahatan, pembunuhan, kemudian representasi dari yang terkait dengan kematian, ya, atau reenactment. Jadi kadangkala nanti kita lihat di sini ada yang di mana. Nih, ini spektrum spektrum dari satu situs dark tourism itu mulai dari yang paling kelam sampai yang paling tidak kelam. Nah ini biasanya akan kelihatan dari orientasinya gitu ya. Kalau yang sangat kelam itu, nah ini ada situs di mana itu ada kematian dan juga penderitaan gitu ya. Sedangkan yang yang paling sosok mungkin bahwa disitulah tempatnya, gitu. Tetapi kalau yang paling kelam itu yang tempat terjadinya di situ. Sedangkan yang lightest itu yang itu tadi sudah diorganize gitu ya, sudah disusun. Orientasinya itu lebih vakum. Friday the 13th misalnya, atau Halloween gitu ya. Jadi itu associated ya with death and suffering dan dibikin gitu. Tapi tujuannya hanya entertainment. Kemudian ada historic centric-nya gitu ya. Di sini lebih banyak ke komersial atau romantisasi. Kemudian authentic produknya itu lebih dianggap otentik gitu ya. Jadi di otentisitasnya itu lebih lebih ini otentik ya, bikinan. Kemudian lokasinya juga otentik ya, memang di situ terjadinya. Sedangkan ini mungkin tidak terkait dengan lokasinya, tidak selalu otentik. Ini yang paling darkest itu misalnya pembunuhannya di kemarin lama menjadi bulan yang lalu sekali itu sudah. Kemudian non purposeful berarti tidak dibikin karena memang itu terjadi di situ. Sedangkan yang supply yang lightest itu yang memang sengaja asli gitu ya, itu memang kemudian saya itu ingatkan bahwa ini ada kesulitan ya, karena ini spektrumnya ini
itu tidak kita agak sulit gitu membayangkan mana yang akan dianggap di tengah-tengah gitu yang kalau kita harus menilai gitu membuat assessment apakah ini mungkin bisa dipakai untuk membuat sebuah assessment karena ini parameternya itu nggak jelas gitu ya. Nah, kalau yang masuk DAG itu yang seperti apa? Education orientation antara yang ekstrim, yang kiri dan kanan itu seperti apa? Ini menjadi banyak pertanyaan. Jadi ini mungkin kita hanya bisa membayangkan darkest dan lightest dari yang ini ya, ujung-ujung kiri dan kanan ini. Tapi agak sulit untuk membuat ini sebagai sebuah parameter assessment karena ini nggak jelas nih kalau yang di tengah seperti apa. Ya, ini seperti hanya matrix gitu juga begitu. Ini kan tadi seperti halnya tadi juga antara pale, antara supply, persusuan jadi ekstrimnya itu kiri dan kanan, ya ujung juga. Nah, ini nanti bisa menilai apakah dia masuk di pale tourism yang paling ringan gitu ya atau seperti apa gitu kita akan bisa melihat. Oke, itu sudah. Nah, ini sudah ada yang membuat ya penelitian tentang visitors motivation. Ada yang tentang ada yang berangkat curiosity dari keingintahuan, mencari hal yang baru untuk melihat cultural heritage, belajar tentang death and dying, lokasinya dan sebagainya. Ini motivasinya. Role of media bisa juga gitu karena satu tempat yang saya ingat waktu tempat kalau di sini tempat kecelakaannya Ustadz Jeffrey ya, UJ itu kan juga waktu itu kemudian setelah itu banyak orang datang ke situ kemudian mengunggah di media sosial banget nih saya nggak bisa baca. Informatif gitu ya, shocking, perasaannya gitu ya. Pricing gitu ya, efek educationalnya bisa lebih kuat gitu ya, karena ada informasi yang dia pelajari. Tapi juga ada terkait isu tentang dark tourism yang mungkin itu tentang apa ya? Ya bisa saja tentang ethical issues-nya, apakah itu etis atau tidak. Kemudian isu tentang marketing dan promosionalnya, ya interpretasinya seperti saya bilang, interpretasi ini menjadi satu situs heritage atau sejarah itu bisa kemudian interpretasi yang muncul itu saling bertentangan. Nah ini kadang kemudian kalau kita lihat maka isu politik menjadi penting. Siapa yang paling berkuasa itu biasanya kemudian interpretasinya akan menjadi dianggap yang paling benar. Kemudian manajemennya, visitor motivation atau and kalau ethical issues itu apakah etis ya untuk membangun mempromosikan situs kelam ini sebagai konsumsi yang turistik gitu. Bagaimana dengan rights of the death? Ini kan susah ya. Ya, kemudian kan keluarganya sendiri mungkin tidak satu suara karena yang meninggal sudah tidak bisa ditanyai lagi. Many tourism site atau develop kadang-kadang itu tidak sengaja ya karena memang tempatnya tidak direncanakan kan misalnya itu disaster kan tidak kan dan menjadi populer karena ada marketingnya sehingga mungkin yang paling populer itu yang Pompei gitu ya kemudian Holocaust itu ada tempat-tempat yang sangat populer dan itu memang marketing itu menjadi ada purpose yang memang ekonomi tapi juga menjadi tetap supaya menjadi satu lokasi yang penting gitu yang tetap berada. Kemudian makanya kita perlu juga bagaimana marketingnya saya dapat menjadi Swiss Museum itu bukan sedih gitu. Orang datang ini kan kereta yang dibawa sekarang menjadi tempat foto aja seolah-olah ini
kenangan apa? Mereka tidak membayangkan 1 million orang ya, yang menuju ke kematian. Jadi tadi Museum Pancasila Sakti itu dibangun oleh Orde Baru. Jadi dan itu menjadi satu bagian juga untuk kuat gitu. Sehingga cerita bagaimana itu saja terkait oleh bangunan. Dan must be paid to how they are developed, ya, Babangkan gitu ya, atas dasar konflik apa gitu ya. And when ketika satu museum nanti begitu rezim berubah, itu jangan-jangan museum itu kemudian ini di torn down aja, monumen gitu. Begitu yang ada dijadikan monumen itu sudah tidak berkuasa, dah dibuang aja gitu. Ya ini juga perlu diperhatikan juga. However, that provides the opportunity to write and rewrite the people's life and death, or to provide political interpretation of the past events. Ya, itu tadi yang menarik adalah dark tourism ini bisa menjadi kesempatan gitu ya untuk menyampaikan satu reinterpretasi tentang satu kejadian gitu ya. Jadi itu yang menarik juga. Maka sudah lama saya ada penelitian ini karena ya pertama dari tadi yang awal saya sampaikan, kalau kita ngomongin tourism itu kan biasanya leisure gitu ya, orang leisure, orang senang-senang cari pengalaman. Makanya ini seperti ini, orang datang ke Auschwitz hanya untuk bikin selfie, diunggah ke media sosial, tapi beda. Itu bukan hanya sekedar sejarah gitu ya, tetapi sejarahnya itu sejarah tentang kematian, disaster, perang ya, kemudian. Nah, ini di satu sisi ketika tujuannya itu ada education, tapi ternyata wisatawan bisa jadi bukan, ini menarik masalah interpretasi juga, siapa yang membuat interpretasinya. Kemudian manajemen, bagaimana isu itu di manage gitu ya. As dark tourism is concerned with the death, it needs to be managed appropriately based upon an understanding of and respect for the manner of the victim's death, the integrity of the site, and the rights of local community. Jadi ada hal yang harus diperhatikan ya, bahwa itu harus di-manage sesuai dengan pemahaman tentang dan juga penghormatan ya kepada victimsnya, atau bagaimana dia victimsnya itu meninggal, the manner of the victimsnya, bagaimana victim itu meninggal, kemudian kesatuan dari cerita untuk sejarah dari site itu, dan juga rights of local community. Local community ini harus punya say ya, apakah misalnya terutama ini tadi ya, lavatur. Saya juga ada satu artikel yang ditulis dengan kalian yang menulis tentang lavatur dan menunjukkan bagaimana lavatur ini ternyata juga kelihatannya adem ayem gitu ya penyelenggaraannya, tapi ternyata di dalamnya tidak namanya akan ada saling mungkin iri juga gitu ya. Nah ini juga makanya ini perlu sekali ketika mengembangkan satu site itu menjadi sebuah tourism local ini perlu. Sometimes restriction or control is necessary ya, tentu saja ya. Tidak perlu harus semua sampai mengakses ke semua tempat. Ada beberapa tempat yang memang itu misalnya sensitif dan sebagainya, itu mungkin bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian citra motivation ya, tadi yang kan sudah mulai banyak gitu ya, melihat dari karena tourism is not an absolute form. Jadi makanya ada yang datang ke satu tempat dark tourism itu kemudian
kemudian motivasinya nggak tadi, wisatawan yang memang dark tourist, ya. Jadi memang dia sengaja mengunjungi itu karena ketertarikan dia tentang dark tourism, dan dia dari sebelum datang dia sudah tahu sekali tentang tempat itu, dia sudah belajar dan sebagainya. Hanya dia misalnya datang tentang misalnya kata-kata ya, tapi ya udah datang aja, tetapi juga mungkin bisa datang ke Lubang Buaya, lihat aja, nggak ada belajar dan sebagainya. Nah, ini juga ada isas dari commodification, ya, bagaimana terkait juga dengan otentisitas dan bagaimana orang merasa ini sudah terlalu terkomodifikasi atau tidak. Bisa dibaca lagi. Refleksi, ini beberapa refleksi ya, setelah kian bagaimana sih bagaimana destinasi yang mengusungnya. Yang pertanyaan kedua ini kan seperti tadi yang sampaikan, kita diskusi lihat di spektrumnya, ya. Yang paling darkest itu yang paling dekat dengan kejadiannya. Ini 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu telah terjadi pembunuhan di sini misalnya. Atau penembakan John Lennon 3 hari, 4 hari. Itu yang the darkest. Tapi bagaimana ini mempertahankan sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ketika kedekatan atas dengan kejadian sesungguhnya itu menjadi semakin jauh, ya. Tidak hanya di dark tourism tetapi juga di heritage, gitu ya. Orang ketika harus kalau anak sekarang itu mereka datang ke museum yang terkait dengan untuk mempertahankan bagaimana cara menghargai korban dan keluarganya yang berdiri dijadikan objek dark tourism. Ya, oke. Baik. Oke, silahkan kalau ada yang mau berkomentar, kita akan berdiskusi. Apa namanya ini, ada yang maaf Bu, salah kirim Bu. Tadi maunya ke PC tapi PC-nya ke everyone. Oke, silahkan Ashila. Baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Karena dari tadi jaringan saya sepertinya kurang stabil. Sudah bagus, Ashila. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya dari awal itu saya sudah tertarik dengan dark tourism ini. Saya ingin menanyakan, apakah kan dark tourism itu kan sesuatu destinasi yang lekat sekali dengan yang namanya kematian. Nah, kalau misalkan untuk ziarah-ziarah itu, apakah juga disebut dark tourism? Ziarah ke makamnya tokoh A, tokoh B itu apakah bisa ada di bagian slide saya kira, seingat saya menuliskan itu, ya. Bedanya antara pilgrimage gitu, dark tourist itu lihat apakah ada hubungannya, ya. Apakah yang turis itu ada hubungannya dengan yang didatangi, misalnya oh itu adalah makam kakek buyut saya gitu, ya. Misalnya dia kaitannya atau tidak. Jadi ini batasannya seperti yang saya tadi sampaikan, dark tourism masih berkembang. Jadi seringkali ini bercampur gitu, ya. Pilgrim masuk enggak? Nanti kalian memasukkan bahwa itu ada hubungan langsung dengan yang dia datangi. Apakah datang ke makam Belanda yang di Jakarta itu
sebagai turis atau sebagai cucu buyut gitu dari salah satu yang dimakamkan di sana, ya. Nah, ini menjadi berbeda. Pilgrimage itu apakah masuk di Dark Tourist? Karena pilgrimage itu juga kan berkaitan dengan kematian gitu ya. Nah, lagi-lagi kemudian mungkin bisa jadi dijawabnya pertanyaannya apakah dia datang untuk mengunjungi nenek buyutnya gitu ya, apa nenek moyangnya, atau mereka sebagai turis gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Asila. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa pilgrimage itu bisa masuk, atau sebetulnya pilgrimage itu juga ada yang mengatakan menjadi semacam cikal bakal. Itu kan memang entah itu ada kaitan, entah dia berkaitan dengan religion gitu ya, datang ke situs-situs yang berkaitan dengan keagamaan, gitu. Tidak berkait dengan bahwa dia ke sana untuk berwisata. Nah, sedangkan yang kemudian ada dark tourism, walaupun itu terkait dengan makam, itu terkait dengan religious site gitu ya, itu sebetulnya orangnya ya hanya sebagai turis gitu. Jadi dia tidak doa. Misalnya sekarang kan banyak sekali ya itu wisatawan di kuil-kuil gitu ya, di temples gitu ya. Nah, itu ternyata wisatawannya ada beberapa kelompok. Ada salah satu mahasiswa yang membuat penelitian di Hanoi, salah satu kuil yang sangat terkenal di sana, dan dia ternyata bisa membuat kategori. Wisatawannya itu ada satu kategori itu yang sebetulnya adalah ya, jadi dia secara religius dia datang ke sana. Kemudian yang kedua ada yang ingin belajar gitu, ya, artinya dia datang ke sana ingin mempelajari tentang agama Buddha gitu dari kuil itu. Tapi ada saja yang datang ke sana ya hanya sebagai leisure gitu, datang cuma mau lihat-lihat, oh bangunannya bagus ya, ini sebagainya. Nah, ini kemudian ini menjadi dark tourism gitu. Jadi ketika orang datang ini, kalau saya datang ke, misalnya tadi saya sampaikan ke makam orang Belanda itu, saya sebagai turis gitu kan, bukan sebagai cucu buyut gitu ya, yang ingin mengunjungi. Nah, ini mungkin di situ Asila, tapi terus terang ini memang dari sisi konsep gitu ya, dark tourism itu masih berkembang, sehingga itu tadi overlap antara dark tourism dengan pilgrimage dengan heritage tourism itu seperti apa? Itu Asila. Gimana? Berarti ada kemungkinan juga kalau misalkan definisi dari dark tourism itu sendiri didasarkan dari motivasi-motivasi orang-orang yang datang ke sana itu ya, Bu. Maksudnya, ya kita bisa mendefinisikan dia dark tourism atau bukan itu berdasarkan motivasi pribadi. Ya. Bisa gitu. Makanya kan tadi kemudian pelajari tentang dark tourism itu dua side. Yang belum ada situs itu, diteliti dari sisi demand apa. Nah, nanti dark tourist itu seperti tadi kita berbeda-beda, ada yang sangat intens seperti tadi dari mana namanya, dia datang dari Indonesia khusus datang ke Auschwitz gitu ya, dia dari rumah ini sudah, dia hanya ingin melihat sendiri. Tentu beda dengan orang Indonesia yang ikut tour package ke Eropa Timur, Eropa gitu ya. Kemudian salah satunya baru tahu Auschwitz, baru datang ke sana. Yang intensitas intensitasnya baca lanjut, karena kalau juga introduksi untuk dibaca lebih lanjut itu nanti ada hasil. Baik, Bu, saya
Recording in dan progress. Auschwitz. Nah, berdasarkan yang tadi Bu Wiwi jelaskan, itu kan semua orang yang berkunjung ke sana itu tapi memiliki intensitas masing-masing yang digolongkan dengan spektrum-spektrumnya yang tadi dijelaskan oleh Bu Wiwi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah spektrum itu hanya berlaku kepada dark tourist-nya atau juga bisa berlaku kepada destinasinya itu sendiri? Karena kan kita tahu kalau waktu Holocaust itu tuh di spektrumnya itu kan yang spektrum yang paling dark itu ya Bu. Cuma semakin kemari karena dikomodifikasikan dan untuk istilahnya memenuhi rasa ingin tahu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari wisatawannya itu, jadi semua bangunan yang ada di sana itu tidak bisa dibilang bangunan asli karena dilakukan konservasi, lalu juga intinya banyak bangunan-bangunan yang sudah kurang gimana ya Bu bilangnya, yang sudah tidak autentik intinya. Nah, apakah pembangunan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi wisata si destinasi ini dari darkest lalu lama-lama menjadi light, menjadi darker, lalu menjadi dark, lalu menjadi light dan lighter dan seterusnya. Nah, apakah autentisitas mempengaruhi pergeseran spektrum dari destinasi tersebut? Kira-kira seperti itu, Bu. Autentisitas dipengaruhi oleh pergeseran spektrum. Menjadi tidak autentik itu maksudnya ya? Ya, sebetulnya sebetulnya yang tadi saya sampaikan itu memang lebih pada destinasi. Seperti tadi saya sebutkan, yang kategorisasi wisatawan itu mungkin tidak menggunakan spektrum istilahnya, tipologi wisatawannya. Itu nanti yang akan berbeda-beda ya. Nah, kalau spektrum ini memang benar ya. Jadi ini kemudian ini sangat terkait dengan kedekatan dengan kejadian aslinya gitu. Nah, pertanyaan ini seperti pertanyaan Asila ya. Kalau ini dulunya kan aslinya itu kan masih lower tourism infrastructure. Semakin dia dibangun, ditambahi macam-macam, ditambahin. Ini menjadi seperti les gitu ya, karena pengalamannya menjadi bercampur, kemudian pertanyaan atau perceived authenticity-nya itu menjadi dipertanyakan. Ini aslinya nggak sih? Mosok zaman dulu di sini sudah ada tamannya gitu ya. Mosok di sini ada apa lagi dan sebagainya. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Jadi dalam penelitian kami yang tentang lubang buaya itu juga menarik. Jadi ketika ditanya oleh wisatawan yang datang juga, salah satu yang mengatakan bahwa sepertinya rumah ini nggak asli dari sini karena kayaknya ini kok sudah dibikin ya. Ini supaya ini dibikin didekatkan antara rumah dengan rumah, ada rumah penyiksaan, ada rumah dapur segala macam ya kalau ini sudah pernah ke sana. Ini sepertinya mungkin dibangun lagi, didekatkan supaya wisatawan tuh mudah gitu jalannya deket. Itu asumsi mereka, dan dengan dia berasumsi bahwa ini sudah ada perubahan, didekatkan supaya wisatawannya lebih enak jalannya, nggak harus jalan jauh, buat dia jadi semakin tidak otentik ya. Nah, ini seperti ini juga. Jadi sebetulnya ini spektrum ini hanya penggambaran kita ya, tapi menurut saya masih sulit sekali digunakan untuk mengukur gitu ya, untuk menggolongkan. Terutama ada di bagian ini ya, bagian yang di tengah ini. Ini terus mana yang akan masuk di dark, mana yang akan light. Tapi memang ini kemudian antara ujung dengan ujung itu bisa kelihatan ya bedanya antara apakah dia itu dekat waktunya. Nah, ini lagi kan shorter time scale from the event. Semakin dekat dia semakin tingkat spektrum darknya itu semakin kuat gitu. Semakin jauh ya, mungkin tempat itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi mungkin sudah terasa tidak dark lagi gitu. Jadi sudah perceived authenticity-nya itu sudah aus gitu karena dimakan waktu, dan itu memang
memang banyak terjadi tidak hanya di dark tourism, tapi juga di heritage tourism ya, karena semakin jauh jarak sejarah itu menjadi kedekatan wisatawan dengan itu menjadi berbeda. Jadi kalau yang wisatawan tadi memang dark tourist gitu ya, itu kemudian dia ada tipologi. Mana ya? Tadi kayaknya saya menuliskan tipologi. Demand and supply. Nih tipologinya itu nanti akan penggolongannya itu tadi seperti yang saya bilang, misalnya ada yang dark tourist yang benar-benar dark tourist gitu ya, yang jadi dia memang secara tipologi itu memenuhi secara experience, secara pemaknaan dia, motivasi dia gitu, itu ada. Jadi ini nanti bisa dicari gitu ya, rujukannya. Tetapi kalau yang turis itu kemudian masuk ke tipologi tadi ya. Kalau sedangkan ini nanti akan kelihatan. Jadi yang entertainment rumah aslinya gitu ya, kemudian atau yang kita membayangkan misalnya rumah hantu yang ada di pasar malam gitu ya. Ini kan menjadi berbeda toh antara keaslian location authenticity-nya gitu dengan yang dia tidak otentik secara location. Kira-kira gitu Asila. Sudah cukup? Baik Bu, saya ingin menyampaikan asumsi saya mengenai spektrum yang berarti apakah jika sebuah sites yang itu merupakan masuk spektrum darkest gitu, terus habis itu direnovasi sedemikian rupa itu karena adanya isu tentang higher political influence and ideology itu bisa mempengaruhi pengunjung yang ke sana ke autentisitas yang sebenarnya, karena pada saat itu memang benar-benar seburuk itu, makanya bisa menjadi dark tourism, sehingga untuk mengurangi efek perspektif masyarakat yang negatif, lalu habis itu direnovasi sedemikian rupa untuk kepentingan IDG. Apakah kira-kira bisa begitu, Bu? Perubahan atau manajemennya agak memperhalus cerita-cerita yang tidak dinarasikan. Mungkin ada seperti itu. Tetapi di sisi lain juga ada justru kemudian itu dirangkai ulang, itu dibangun ulang, itu untuk menyembunyikan sesuatu gitu. Misalnya untuk supaya mendukung narasi kekuasaan dari rezim yang sedang berkuasa, itu juga bisa terjadi. Ya, jadi itu lagi makanya ketika kita melihat ini dari sisi manajemen site, pertanyaannya itu kan kemudian how gitu ya, how mana tadi? How they are developed by who, when, and why. Ini menjadi penting karena kemudian tadi apakah ada sesuatu yang kan perlu harus bahas benar sesuai dengan situs itu, kemudian melihat konteksnya yang lebih luas. Gitu ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Kira-kira sepertinya sudah menjawab. Sebenarnya belum menjawab semua pertanyaan saya karena pertanyaan saya masih banyak sekali tentang dark tourism ini, karena menurut saya isu dark tourism ini sangat menarik
Tapi untuk sekarang mungkin cukup segitu saja, Bu, karena banyak juga teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih, Bu. Ya, nanti bisa dilanjutkan lain waktu. Mungkin temannya dulu yang lain. Tadi saya lihat, ya, Laswardi dulu ya, kemudian Iswan. Oke, Bu, izin bertanya. Mohon dikoreksi kalau tadi mungkin udah dibahas atau gimana ya. Soalnya tadi sinyalnya lumayan terganggu. Tapi saya mau nanya, kalau misalnya dark tourism yang berbasis perang itu kan biasanya politically driven, misalnya politically influenced gitu. Misalnya, nah tapi kan kalau perang ini ada dua belah pihak kan, Bu Wiwi. Misalnya kita datang ke museum perang di Ho Chi Minh yang tentang perang Vietnam sama Amerika, itu kan kita melihat dari perspektifnya Vietnam gitu. Sas yang perang memorial perang Vietnamnya itu kan itu harus gimana, Bu? Kalau datang ke salah satu, kita Amerika itu berarti Amerika yang baik, Vietnam yang jelek. Kalau Vietnam yang baik, Amerika yang jelek. Itu kita sebagai wisatawan, kita coba bisa datang ke satu tempat, itu kita harus bagaimana? Ya, itu bagus, pertanyaan yang bagus. Dan memang itu memang harus selalu begitu ya. Kita ketika datang pada satu museum apa saja, terutama kalau sekarang kita sedang diskusi tentang tourism, ini tadi ada ya, attention must be paid to how they are developed, by who, when, and why. Sejarah tentang perang Vietnam dari kacamata orang Vietnam tentu saja berbeda dari kacamata orang, apalagi kalau keluarga militer Amerika gitu ya, tentu berbeda. Nah, ini sebetulnya yang tapi lihat both sides ya, of stories gitu. Jadi kita bisa melihat dari sisi Amerika, dari sisi Vietnam. Seperti hanya ketika saya meneliti lubang buaya ya. Itu menjadi refleksi yang menurut saya sangat luar biasa, karena sebetulnya ketika kita datang kan dengan asumsi bahwa oke, buaya ini kan dibangun oleh Orde Baru, tentu saja dia akan untuk mendukung bagaimana Orde Baru power gitu ya, mendapatkan kekuasaannya. Jadi ceritanya tentu saja dari cerita mereka bahwa PKI itu jahat dan sebagainya dan sebagainya. Di luar itu kita bisa melihat ada filmnya film Oppenheimer gitu ya, Joshua Oppenheimer, mengenai narasi tentang pembunuhan massal ya, pembunuhan terhadap orang yang dianggap ceritanya berbeda gitu ya. Ini adalah dari dua cerita yang berbeda. Nah, berangkat dari ini, ketika kita datang dengan asumsi ingin tahu sebetulnya bagaimana sih orang sekarang menginterpretasikan Museum Pancasila Sakti ini. Nah, orang yang sudah mendapatkan exposure tentang bahwa narasi itu tidak tunggal, ya, bahwa narasi kejadian 65 itu tidak tunggal dan tidak hanya yang disampaikan oleh Orde Baru, tentu dia menjadi refleks gitu. Yang saya baca nggak kayak gini, gitu. Yang saya lihat nggak kayak gini, ya. Jadi ini sebetulnya memperkaya. Tetapi kemudian ketika saat saya melanjutkan penelitian dengan juga mengunjungi salah satunya museumnya siapa itu ayahnya Ade Irma Suryani ini, saya datang ke sana mendengarkan tour guide-nya gitu. Ada juga berpikir, nah ini kan semua orang melihat kejadian 65 ya, semua pihak bisa merasa menjadi korban, gitu kan? Para militer itu merasa dan keluarganya adalah korban dari PKI. Para keluarga PKI yang tidak tahu menahu, yang akhirnya dipenjara berpuluh-puluh tahun, Oppenheimer juga merasa bahwa mereka adalah korban. Lihat kejadian itu dalam perspektif mereka. Nah, ini tentu saja itu Belanda itu selalu jadi korban dari kekerasan militer Indonesia, gitu. Ya kan? Tetapi ada kalanya, tapi banyak juga bagian dari adalah si wisatawan harus yakin posisi situs ini adalah posisi pada who developed this.
how, why, kenapa harus dibikin, kapan itu harus dibikin. Nah, ketika dia datang kepada situs-situs gambaran dari dua sisi. Ya, jadi memang kita sebagai wisatawan harus selalu berada dalam benak kita harus selalu ingat itu. Jadi ingat untuk mempertanyakan kenapa museum ini bisa ada, siapa yang membangun, ya, bahkan biayanya siapa. Ya, kalau museum itu museum komersial di mana mereka itu bergantung pada tiket yang dijual, gitu. Kita sudah jelas, komersialisasinya jelas. Jadi kepentingannya adalah kepentingan mempertahankan museum. Misalnya kan sekarang banyak ya private museum seperti yang Ulen Sentalu gitu ya. Memang kepentingannya dia punya koleksi sejarah, tetapi dia punya kepentingan untuk sustainability-nya itu dengan menjual tiket. Ini kan berbeda dengan museum-museum yang dikelola oleh negara, di mana ada tiket atau tidak museum. Kepentingannya adalah narasi dia itu akan bertahan, gitu. Ya, gitu Lazuardi. Baik Bu, terima kasih sudah cukup menjawab. Ya, oke, terima kasih. Oke, Iswan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanyanya yang lain lagi. Kebetulan tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang G30 SPKI. Sebelumnya dari beberapa info yang saya baca-baca tentang itu kan digambarkan bahwa pada saat itu jenderal-jenderal itu kayak dimutilasi sama pihaknya. Mereka itu buku itu seorang peneliti itu menulis bahwa tidak ditemukan bahwa kayak luka korbannya itu cuma ada luka tembak aja gitu Bu, nggak pisah gitu badannya, nggak ada yang masih utuh gitu. Sama jawaban tentang refleksi tadi yang bagian apakah ini etis untuk dijadikan museum ataupun dijadikan misalnya film gitu tentang dark tourism ini. Seperti kemarin kan yang G30 SPK itu sempat menuai pro kontra ya dari keluarga korban itu. Apakah sebaiknya gimana sih Bu untuk mengelola dark tourism ini dari sisi melihat keluarga korbannya gitu? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Iswan, pertanyaan bagus ya. Yang tentang Museum Lubang Buaya ya itu tadi yang saya sampaikan ya. Memang itu sebetulnya ketika kami mau melakukan penelitian ya asumsinya di situ gitu. Ternyata ada banyak sekali dison wacana yang tidak sepakat gitu tentang apa yang disampaikan oleh museum itu. Kalau kalian datang ke sana, misalnya kalian melihat di Lubang Buaya itu sekarang di pinggiran itu dikasih seperti itu dulu terjadi hyperrealismnya gitu untuk menambah kemudian wacana-wacana yang lain gitu ya, wacana-wacana dengan suara yang lain itu mulai bisa bermunculan. Salah satunya kemudian ada yang mengatakan bahwa secara visum tadi seperti yang Iswan bilang itu nggak ada kemudian Gerwani di ini itu juga menjadi persoalan gitu ya. Jadi menurut saya ini yang kemudian ini satu kenapa dia dibangun gitu ya, ini oleh siapa, kapan dan bagaimana dia itu terus akan dipertahankan. Bertahan gitu. Bagaimana narasi bisa bertahan di tengah gempuran wacana yang semakin buka itu terus bagaimana saya masih melihatnya di satu sisi kemudian museum otentisitas Museum Pancasila Sakti ini kemudian akan menjadi semakin sulit bertahan kalau secara konteks secara luas
harus dia diberikan support atas wacananya. Ya, misalnya kalau kalian tahu kan setiap mulai lagi nih isu tentang PKI bangkit lagi, nggak boleh nonton ini, harus nonton itu, muncul terus gitu ya. Itu pada saat-saatnya itu kalian akan pasti bisa melihat polanya, itu muncul lagi. Ya, saya waktu itu penelitiannya juga datang ke dan diskusi dengan beberapa, ada dua siswa dan juga 2 guru. Mereka sangat terbuka tentang itu karena ternyata mereka juga menonton filmnya Joshua Oppenheimer. Dan beda gitu. Ya, ini lama-lama itu ya narasi yang mereka anggap semacam wacana tandingan kok kita bilang. Terus yang kedua masalah etis memang masih bermasalah ya, artinya begini, ini seperti hanya masalah komodifikasi gitu ya, ketika satu tempat mau dijadikan situs atau menjadikan destinasi wisata gitu, sebetulnya siapa sih yang membangun di situ gitu, artinya apakah itu orang luar yang kemudian mengkomodifikasi dan akhirnya kemudian akan cenderung menjadi mengeksploitasi gitu ya, karena dia tidak punya kepemilikan atas tempat itu, atau kalau misalnya di sejarah atau dark tourism tidak ada kedekatan sejarah dengan apa yang terjadi, tidak ada kedekatan emosional dengan yang terjadi. Memang kemudian kalau ethical issues ini kalau saya melihatnya kecenderungannya itu pertentangannya adalah bahwa orang-orang yang kemudian membuat ini menjadi yang terlibat atau bukan dari orang-orang yang langsung bahkannya. Jadi saya nggak tahu. Saya melihatnya ethical issues ini yaitu tadi karena ini kan berkaitan, pertanyaannya kan apakah kita pernah berpikir gitu ya, orang yang tadi dituliskan, apakah kita pernah berpikir bahwa orang yang dibunuh di situ kemudian sebetulnya sepakat gitu tempatnya untuk didatangi wisatawan gitu ya, karena ya sudah nggak bisa lagi. Tetapi sekarang tentu saja keluarganya, seperti Museum Sisa Hartaku gitu ya, itu kan sebetulnya yang membangun adalah keluarganya Mbah Marijan sendiri gitu. Jadi di satu sisi ya bagaimana kita bisa mengatakan eksploitasi kalau itu ada sebetulnya milik mereka sendiri kan sebetulnya ya. Nah ini menjadi eksploitasi kan karena seseorang mengambil keuntungan dari orang lain gitu ya. Jadi misalnya kemudian itu tadi dia nggak ada kaitannya, tapi kemudian dia membuat cerita itu, membangun segala macam, mendatangkan banyak orang gitu, yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kejadian itu. Yang di Auschwitz ini kan memang dari pemerintahan Poland ya. Jadi artinya kebanyakan tempat-tempat itu adalah terkait dengan pemerintah yang dibangunnya. Dan itu karena kalau sudah sejarah yang nasional gitu mungkin ya menjadi hak, bukan hak sih, artinya kemudian menjadi kepentingan negara juga untuk mereserve ya sejarah itu atas nama karena kemarin ketika saya melengkapi presentasi ini, PowerPoint saya kemudian menambah gambar, saya menemukan satu berita yang saya juga sangat tertarik sebetulnya, karena di Tondano katanya barusan dibuka satu-satunya museum Holocaust. Ya, saya nggak tahu sini yang rumahnya di Tondano siapa atau dekat sana. Saya jadi tertarik untuk melihat karena kemudian ya itu menjadi menarik karena ini luar biasa gitu. Bahkan mungkin itu menjadi satu-satunya sampai saat ini satu-satunya di Asia Tenggara gitu. Tapi saya masih belum membuktikan itu, tetapi menarik ketika baru Januari kemarin, Januari 2022 diresmikan, di perwakilan dari Jerman ini mengatakan bahwa ini bagus karena sebetulnya pesan mereka adalah
jangan sampai hal itu terjadi. Ada genocide kaum Yahudi dengan keributan sekarang Palestina Israel gitu loh ya. Kemudian sebuah sejarah ya, korban-korban orang Yahudi yang dibantai itu mereka punya hak atas cerita sejarahnya sendiri, narasinya sendiri kan. Tidak bisa kemudian kita menilai mereka mengaitkan dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya, konflik Palestina dan Israel gitu. Nah, ini menurut saya menarik gitu. Jadi saya pengen tahu sih bagaimana perkembangan dengan itu. Jadi saya nggak tahu ketika dalam manajemennya, dalam perencanaannya, dalam menjadikan sebuah situs tempat lokasi satu kejadian kematian dan sebagainya itu melibatkan keluarga gitu. Ya, atau keluarga bahwa itu akan dijadikan sebuah situs pariwisata. Itu Iswan. Baik Ibu, sudah dapat menjawab. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Silakan juga teman-teman membaca membaca komentar yang ada di Google Classroom ya, karena saya melihat banyak yang menarik ya. Dan saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi sudah cukup ya, kita sudah lumayan tadi berdiskusi dan juga mengenai berdiskusi dan juga mencari membaca gitu ya tentang dark tourism itu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Asila. Maaf sebelumnya Bu dan teman-teman juga maaf kalau memperpanjang waktu. Dari tadi itu yang saya pahami, kita semua membahas tentang destinasi yang memiliki sejarah kelam. Nah, tapi untuk destinasi-destinasi yang memang itu pada dasarnya adalah destinasi yang sudah kelam dari awalnya diciptakan memang kelam. Contohnya seperti makam-makam yang ada di contohnya seperti makam yang ada di Bali, lalu makam yang ada di Sulawesi atau Sumatera kalau saya tidak salah ingat itu. Iya, di Sulawesi itu sebenarnya itu merupakan dark tourism atau bukan, dan apakah bisa disamakan dengan dark tourism yang semulanya adalah seperti tempat-tempat yang tadi Ibu ceritakan, contohnya tempat-tempat camp Holocaust dan lain-lain seperti itu. Oke, nanti coba Asila baca lagi ya. Jadi sebetulnya kan dark tourism itu berangkatnya kan dari, atau sebetulnya ada kaitan sejarah dengan tanah tourism. Tanah tourism itu tanah itu semua yang berkaitan dengan kematian. Jadi awalnya seperti itu, makam-makam gitu ya. Itu tetap masuk di dalam, kalau melihat definisi bahwa dark tourism berkait dengan kematian gitu ya, itu maka itu akan masuk. Maka tadi kan Asila sudah nanya, kalau saya berkunjung ke makam kakek saya misalnya, itu dark tourist atau bukan? Nah, itu dark tourist atau bukan ketika mendatangi sebuah makam, kemudian akan terkait dengan dia ada relasi nggak dengan yang ada di makam itu gitu. Kalau ada di makam itu ya pilgrim ya, kemudian ziarah gitu ya. Itu menjadi dia bukan sebagai turis gitu kan, dia memang sebagai orang yang terkait dengan makam itu. Tetapi memang itu atau raja, kemudian Trunyan di Bali gitu ya, kemudian di ada kaitannya dengan kematian. Ini kan berangkat dari tanah tourism
itu dari kematian. Jadi semua hal yang terkait dengan kematian. Dia motivasinya ingin melihat, mempelajari tentang satu kejadian. Ingin merefleksikan kematian itu sendiri. Dia kematian. Itu juga sebuah motivasi sebagai dark tourist. Jadi ya dark tourism. Cuma tadi masalahnya kan pertanyaan yang di awal tadi, kalau saya datang ke makam kakek buyut saya turis atau bukan? Ya, saya nggak ada kaitan itu, tapi saya memang sebagai turis untuk melihat. Nah itu yang mungkin bisa membedakan. Silakan. Nanti kalau tertarik ada di daftar pustaka bisa dicari, itu ada sangat tentang apa Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup gitu ya untuk hari ini. Dan kita masih akan ketemu lagi satu kali ya minggu depan ya. Saya nggak tahu, lupa. Minggu depan apa ya topiknya, tapi nanti baiklah saya lihat lagi. Kita akan ketemu minggu depan dan selamat melanjutkan hari ini dan salam sehat ya, semangat semuanya. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.